positif di 3 pasar di Kota Bandung, yaitu Pasar Meuri Panjang, Pasar Haur Pancu, dan Pasar Restoran Sewa. Dalam masa transisi ini, bila ternyata angka kasus meningkat, pasien meningkat, bisa dilakukan kebijakan rem darurat. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir, pasar tradisional menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mencatat bahwa sejak April lalu, sudah ada 449 pedagang pasar tradisional yang positif COVID-19 dan 27 diantaranya meninggal dunia. Kalau misalnya kita melihat data berikut ini yang kita akan fokuskan di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, pemirsa, setidaknya ada 6 pasar yang menjadi epicentrum penularan COVID-19 di DKI Jakarta dengan 52 orang positif COVID-19. Beberapa di antaranya merupakan Pasar Klender, kemudian di Jatinegara, dan juga pasar di Kemayoran, kemudian Pasar Kedip di Kebayoran Lama. Anda bisa saksikan berapa masing-masing pasar ini ada pasien atau pedagang atau warga atau pembeli yang positif COVID-19. Di Jakarta saja totalnya adalah 52 orang di 7 pasar di seluruh DKI Jakarta. Nah, ini baru di DKI Jakarta. Tadi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mencatat ada total 449 pedagang. Selain di DKI Jakarta, ada juga di Jawa Barat. Pemirsa, kita lihat setidaknya ada 5 pasar tradisional di mana terjadi penularan COVID-19 di sana. Yang pertama adalah Pasar Antri di Cimahi, 5 orang positif COVID-19. Kemudian Pasar Haur Pacu, kemudian Lewi Panjang, Sadang Sarang, dan yang terakhir adalah Pasar Cilengsi di Kabupaten Bogor, di mana 23 orang positif COVID-19. Bahkan kita tahu kemarin terjadi penolakan oleh sejumlah pedagang pasar di Pasar Cilengsi terhadap petugas rapid test. Kita bisa tampilkan gambarnya, di mana ada video pedagang di sana menolak petugas untuk mengetes COVID-19 para pedagang dengan metode rapid test begitu. Padahal kita tahu fungsi dari rapid test ini sangat penting untuk menyisir siapa saja yang positif dan negatif, walaupun akurasinya tidak setinggi PCR, namun bisa kemudian menyisir, dan mereka yang diketahui positif kemudian langsung bisa diisolasi atau bahkan bisa berlanjut ke tes PCR yang lebih akurat begitu. Artinya rapid test pun fungsinya juga sangat penting, apalagi bagi masyarakat yang ada di pasar tradisional. Nah, untuk Anda catat pemirsa bahwa menurut Ikatan Pedagang Pasar Tradisional, sekali lagi ada 439 pedagang pasar tradisional yang terjangkit COVID-19. Jumlah itu tersebar di 89 pasar di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat grafik di belakang saya ini. Nah, berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, sebanyak 27 diantaranya meninggal dunia. Pedagang yang positif COVID-19 terbanyak ada di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, yakni dengan 113 kasus. 3 diantaranya meninggal dunia, kemudian disusul di Surabaya, Jawa Timur, ada sedikitnya 62 kasus dengan total orang meninggal adalah 6 pedagang pasar di Pasar Simo 1, Pasar Jojoran 1, Pasar PPI, dan Pasar Keputran. Nah, kita sekarang akan berbincang dengan 2 pimpinan daerah. Ada Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan juga ada UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Rory. Saya akan ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, ini di Jakarta setidaknya ada total 52 pedagang pasar yang positif COVID-19, Bang. Ada 7 pasar yang kami dapatkan datanya. Apa kemudian langkah Pemprov mengetahui fakta ini? Bagaimana sudah juga kami perkirakan, beberapa unit kegiatan yang memang menjadi khawatiran kita adalah di minggu ketiga, mulai Senin itu nanti adalah pasar dan mal. Tapi antara pasar dan mal memang kami lebih khawatir pada pasar, ya, karena pasar itu biasanya letak antara kios berdekatan, jarak atau koridor itu kecil, kemudian orang di sana yang datang jumlahnya banyak. Dan mohon maaf, umumnya juga mereka juga mungkin
ilmunya juga, pendidikannya juga kurang begitu ya. Katakanlah banyak juga dari pembantu rumah tangga yang datang berbelanja di pasar-pasar dan sebagainya. Namun demikian kami telah mengantisipasinya. Apa yang kami lakukan dalam beberapa hari sebelum ini, bahkan seminggu yang lalu, kami melakukan testing dan tracing. Jadi kami mengejar ya pedagang-pedagang pasar untuk kami pastikan, kami periksa. Memang ada jumlah yang positif, namun itu kami pastikan bahwa semua kami lakukan demi untuk memastikan bahwa ke depan agar lebih pasti dan lebih aman. Bang Riza, apabila kami temukan di satu blok begitu, kami akan menutupnya. Gimana Mas Rory? Bang Riza, berapa banyak kemudian pedagang ataupun pengunjung yang sudah diperiksa dan berada di berapa banyak pasar di seluruh DKI? Ya ini secara bertahap Mas Rory ya. Setidaknya sampai hari ini sudah 19 pasar yang kami lakukan tes rapid maupun swab ya. Ada 3 pasar yang negatif, ada 10 pasar masih menunggu hasil, dan ada 6 pasar positif. Dari semua ini terus kami lakukan dalam rangka mempersiapkan hari Senin depan kita akan membuka mal dan pasar. Bahkan Pak Gubernur hari ini dan kami semua mulai hari ini melakukan pengecekan di semua titik ya, di mal, nanti di pasar juga dan lain-lain, untuk memastikan dan mengecek juga kesiapan dan simulasi daripada protokol COVID yang akan kita laksanakan bersama. Alhamdulillah dalam pengecekan, ya Mas Rory. Kalau misalnya kita melihat tadi dari 7 pasar, ada pasar Klender 20 orang positif COVID, kemudian pasar Serdang Kemayoran 9 orang positif, pasar Rawasari Cempaka Putih 14 orang positif, dan juga 4 yang lain masing-masing dengan angka yang berbeda-beda. Akankah tindakan tegas Pemprov dilakukan menutup pasar-pasar ini? Ya jelas Mas Rory, nanti ada mekanismenya diatur oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Satpol PP dan instansi terkait. Kita akan lihat yang terjadi apakah dalam satu blok begitu, satu lantai atau terpisah. Nanti kita akan lihat berapa jumlah pasar di situ, ada berapa lantai, ada berapa blok. Nanti akan ada satu kesimpulan apakah hanya ditutup satu blok begitu atau satu pasar. Nah itu terus kami lakukan pemeriksaan dan kajian. Pastinya kami ingin menjamin bahwa pasar dalam situasi dan kondisi yang aman, baik bagi pengunjung dan pedagang pasar itu sendiri. Jadi memang khawatiran ini memang kami juga terus pantau, kami cek dan kami periksa agar lebih baik lagi. Kita tidak ingin ini menjadi bom waktu, Bang Riza. Artinya kapan tindakan tegas apabila memang menutup atau tidak menutup ini akan disampaikan oleh Pemprov? Ya begitu hasilnya ada, ini kan semuanya tidak selesai dalam satu hari hasil swab ya. Begitu juga setelah rapid diikuti dengan swab, setelah hasilnya ada, langsung kami mengambil tindakan dan sikap. Jadi kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur tidak segan-segan untuk menutup satu pasar sekalipun, jangankan satu blok, demi menjamin keselamatan daripada seluruh warga, khususnya pedagang dan pengunjung pasar itu sendiri. Baik. Pak UU, ini tidak hanya DKI Jakarta namun juga Jawa Barat, bahkan kemarin di Kabupaten Bogor di Jelengsi ada penolakan untuk dites massal secara rapid test begitu. Kenapa sebenarnya masih banyak terjadi penularan di pasar? Apa yang sebenarnya terjadi utamanya di Jawa Barat, Pak UU? Ya, sebenarnya pasar tradisional ini sudah menjadi pilot proyek kami dari sejak awal. Baik itu PSBB tingkat pertama dan PSBB yang kedua hari ini yang diperpanjang. Tetapi memang ada beberapa kendala, masalah SOP COVID di pasar. Antara lain mungkin masalah jarak, kemudian juga cuci tangan, dan kadang-kadang pakai masker, ini juga menjadi kendala. Nah, di Jawa Barat kan semuanya ada 700 pasar. Baik pasar milik kecamatan ataupun milik desa, bahkan milik kabupaten. Ini semua menjadi pilot proyek kami, terutama di daerah-daerah yang tadinya zona dianggap zona merah, seperti daerah yang berbatasan dengan Jakarta dan juga Bandung Raya. Ini akan menjadi fokus kami. Tetapi kalau pasar-pasar yang ada di wilayah Jawa Barat di pinggiran, ini tidak menjadi prioritas, tetapi itu pun akan dilaksanakan tes. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada masyarakat juga harus ada kesadaran. Jangan sampai terjadi di Kabupaten Bogor seperti itu kenyataannya kemarin. Karena memang orang yang dirapin itu kadang-kadang rasa gengsi gitu, Pak. Ya. Baik, Anda tadi mengatakan akan fokus di daerah-daerah yang dulu sempat zona merah. Fokusnya akan seperti apa? Tes masif, kalau misalnya tes masif seberapa banyak?
Ya, terutama yang pertama mungkin akan dites adalah para pedagang dulu. Itu yang menjadi skala prioritas. Kemudian nanti pengunjung yang memang pas kebetulan mereka datang, kami sedang melaksanakan tes, mereka datang itu langsung akan dites. Tetapi juga saya berharap ada pengertian juga dari para pedagang pasar dan juga dari para pengunjung yang datang. Tes ini kan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri dan untuk kita semua gitu. Jadi ada dua manfaat tes ini. Karena kalau tidak dites, ya apalagi sekarang kan banyak orang yang kena tapi tanpa gejala, tapi dengan tes ini. Apalagi di Jawa Barat kan sekarang ada tes yang mohon maaf ya, bisa lebih murah, dan juga alatnya juga sudah didapat, sudah bantuan dari BNPB pusat. Satu kali tes bisa menjadi 800 orang, jadi akan semakin cepat dan akan semakin murah pengetesan air ini di Jawa Barat. Karena alatnya sudah ada, dan dari Unpad sudah mendapatkan cara atau teknis yang lebih murah lagi dalam pengetesan ini. Dan hasilnya akurat 99% bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak, nanti saya akan tanyakan kenapa pedagang kemudian bisa menolak rapid test COVID-19 dan apa antisipasinya agar hal ini tidak terjadi. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya juga akan mengundang dalam diskusi ini Agus Pambagio, pengamat dan juga peneliti kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam. Tapi sebelumnya saya juga akan kembali ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, apa sebenarnya yang menyebabkan protokol kesehatan di pasar itu susah dilakukan? Kayak misalnya dalam beberapa waktu terakhir ini saja ada razia Satpol PP misalnya di Pasar Palmerah dan banyak yang ditemui tidak menggunakan masker. Bahkan ada setidaknya 18 pelanggar yang menerima hukuman sosial di sana. Kenapa begitu susah bagi masyarakat di pasar tradisional menerapkan protokol kesehatan? Begini Mas Rory, sebenarnya regulasinya sudah sangat jelas ya, aparatnya juga sudah banyak ya, sanksi sudah sama antara di masjid, di kantor, di mal, di pasar ya. Jadi setidaknya yang menjadi kekhawatiran kami di minggu pertama kan masjid, tapi kami di masjid kami cukup optimis. Karena di masjid itu kan biasanya ada tokohnya ya, sehingga bisa memberikan penjelasan, pencerahan, ada yang mengatur lebih tertib. Masyarakat di masjid itu kan umumnya yang sholat itu agamis, jadi lebih mudah diberikan pengarahan dan penjelasan, lebih tertib lah kira-kira begitu. Yang kedua di kantor, di kantor juga kami tidak terlalu khawatir, karena di kantor umumnya pimpinan juga memahami, mengerti, dan terus melakukan sosialisasi. Dan kami berhasil juga di minggu kedua, kantor tidak menjadi tempat yang mengkhawatirkan. Kalau di pasar kenapa, Bang? Yang ketiga, itu mal juga begitu, masyarakatnya juga lebih terdidik lah secara umum. Nah kalau di pasar, ini ada beberapa sebab seperti saya sampaikan. Yang pertama, memang jaraknya berdekatan umumnya. Kemudian koridor-koridor kita lihat, ruang jalan itu sedikit, sempit ya. Yang ketiga, memang karakteristik masyarakatnya, ya kan tidak semuanya memahami betul lah kira-kira gitu dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam rangka menjaga kekhawatiran ini, kami siapkan protokol COVID yang ketat di pasar. Langkah pertama yang kami lakukan selain regulasi. Mohon maaf Bang, bukankah setidaknya seharusnya ini dari awal kita sudah paham bahwa sudah ada perbedaan masyarakat di mal, di pasar, di perkantoran, sehingga pasti juga butuh treatment yang berbeda-beda. Tidakkah misalnya sosialisasi disesuaikan dengan mass di pasar sehingga message-nya bisa nyampe ke mereka? Tidakkah ini dilakukan? Atau jangan-jangan penegakan hukum sangat minim sehingga mereka bebas saja untuk tidak mematuhi protokol kesehatan? Ya setuju Mas, justru karena di sini ada khawatiran, petugas yang dihadirkan lebih banyak ya, asosiasi pedagang pasar, terus kami kumpulkan, kami berikan pengarahan, penyuluhan, kemudian kita minta juga pasar itu membuat traffic flow di situ agar dilakukan satu arah, kemudian juga disiapkan disinfektan, kemudian termogan di situ, cuci tangan di depan, sabun dan pengawalan, semuanya kita lakukan, pengumuman-pengumuman dengan spanduk dan berbagai cara ya. Tapi sekali lagi, sebagaimana disampaikan juga para pakar, para ahli, betapa hebat dan luar biasanya regulasi yang kami susun, betapa banyaknya aparat yang kami hadirkan, dan betapa beratnya sanksi yang kita siapkan. 80% keberhasilan ini sangat ditentukan oleh perilaku warga itu sendiri. Ya, jadi untuk itu berbagai kesempatan kami hadir setiap hari, setiap saat diundang Metro TV dan lainnya hari ini, tidak lain selalu mengingatkan kepada seluruh warga yang terpenting adalah tetap berdiam di rumah,
stay at Baik. home. Kalau terpaksa keluar, harus pastikan melaksanakan protokol COVID yang ketat. Dan semua aparat Baik. bekerja, regulasi kita keluarkan dan sebagainya. Dan sekali lagi Mas Rodi, mohon bantuan dukungan untuk terus melakukan sosialisasi kepada warga untuk taat patuh disiplin pada protokol COVID yang ketat. Pasti, Bang Riza. Saya akan ke Pak UU sekarang. Pak UU, apa yang terjadi di Pasar Cilengsi? 23 orang diketahui positif COVID di sana, tapi ternyata mereka pedagang menolak untuk dilakukan rapid test. Ya, mereka itu menolak di rapid test karena ada image di masyarakat. Kalau hasilnya positif, nah ini seolah-olah gengsi, seolah-olah kita ini akan dijauhkan oleh masyarakat dan yang lainnya. Justru ini yang membuat mereka sengsara, artinya mereka sudah memiliki positif COVID tetapi tidak mau dites, akhirnya tidak diketahui, akhirnya dia sendiri yang rugi. Jadi oleh karena itu image orang positif corona ini harus dihilangkan dari pikiran masyarakat. Karena kalau tetap seperti itu ya bahaya gitu. Dan juga kami meminta kepada para bupati dan wali kota itu harus segera melaksanakan rapid test. Dan sekarang yang akan dilaksanakan ini adalah seperti yang tadi disampaikan, yaitu wilayah-wilayah yang tadinya zona merah, tapi sekarang kalau di Jawa Barat sudah tidak ada zona merah. Baik. Gitu. Kemudian Padahal ini juga bukan masalah di Jawa gengsi, Barat tapi sekarang, kalau misalnya orang tidak ketahuan iya, ternyata positif akan sangat berbahaya bagi orang yang bahaya, lain. kan? Iya. Iya. Apa Termasuk kemudian juga Pak sekarang UU? kan banyak desakan. Mohon maaf Pak UU, apa yang kemudian akan dilakukan ke Pasar Cilengsi ini? Koordinasi dengan Pemkab Bogor Ya, akan seperti apa? Betul. Nah, akan koordinasi dengan Pemkab karena kami kan kalau aparat kami mungkin dari provinsi terbatas, tapi kan aparat Pemkab ini akan lebih banyak lagi melibatkan dinas kesehatan, kemudian Satpol PP dan yang lainnya termasuk gugus tugas kita di kabupaten itu akan diminta untuk dilibatkan sana. Dan juga ini kami sekarang kan didesak oleh para kiai untuk memberikan izin pesantren diberikan izin untuk menerima santri baru, melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar lagi. Nah ini pun kami kekhawatiran pesantren akan menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID. Makanya kami sangat hati-hati kepada para kiai untuk tidak menjadi klaster baru di pondok pesantren. Makanya sedang dikaji banget oleh kami. Belum dikasih izin untuk dibuka proses belajar mengajar di pesantren. Oke, jangan sampai pesantren pun juga nanti menjadi epicentrum penyebaran begitu ya. Saya akan ke Mas Agus sekarang. Mas Agus, kenapa protokol kesehatan susah sekali ditegakkan secara disiplin di pasar tradisional, Mas? Begini, sejak awal kan saya katakan juga mungkin di Metro juga ya beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika diumumkan PSBB transisi, saya sudah ingatkan, hati-hati. Kalau mau mengaktifkan mal, mudah, bisa lah. Restoran-restoran di hotel dan hotel-hotel bisa. Tetapi ketika di pasar dan kaki lima, bagaimana mengaturnya? Karena itu kan lepas begitu. Saya sudah ingatkan, karena itu bukan hal yang mudah. Tapi kan katanya ekonomi masyarakat biar tumbuh. Boleh, tapi kan bisa. Masa di Vietnam bisa di-clock aja, kita nggak bisa. Artinya dari awal memang harus persiapan dengan baik. Tidak hanya sekedar bikin peraturan, buat kebijakan, lalu dilaksanakan. Nah ini yang bisa menjadi, yang parah di kita karena itu. 3 minggu yang lalu saya lewat pasar Citerep, minta ampun, saya macet 1 jam di situ. Karena semua orang tidak ada itu, pakai masker, paling 1-2 orang, ngumpul, ngopi bareng, merokok, ojek, ya sudah. Dari situ sudah saya simpulkan nggak akan bisa dikontrol. Menurut Anda aparat penegak aturan yang ada di pasar, Mas Agus, apakah sudah cukup bekerja menegakkan aturan? Nggak bisa. Karena badannya kurus-kurus itu dilawan pasti takut juga. Ya, jadi itu harus lewat pendidikan, harus lewat dengan ulama maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat. Karena mereka sama sekali tidak peduli. Saya tidak berani turun, hanya lihat dari mobil saja karena nggak jelas begitu kan. Itu macet di pasar Citerep, pasti sama kayak di Cilengsi. Nah jadi maksud saya, sekali lagi saya udah ingatkan. Nah sekarang mau tidak mau memang harus diatur. Kalau tidak diatur dan dikasih sanksi, sudahlah. Lebih baik kita tidak usah ngatur-ngatur, kita lepas saja. Herd immunity, siapa yang kuat, siapa yang tahan, dia tahan, yang nggak kuat, dia selesai. Karena akan banyak korban meninggal, Mas, kalau herd immunity seperti ini. Ya pasti karena dari sini saya sudah melihat bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah sulit untuk mengatasi yang ukuran pasar maupun yang kaki lima, yang sektoral, yang non sektor. Nah sekarang bagaimana? Ya kita harus bekerja dengan keras, harus memisahkan, tidak boleh gitu segala macam. Nah kalau sekarang baru mau dimulai
Mas Agus nampaknya suaranya pesimistis banget, tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi optimismenya, bisakah misalnya dari model komunikasi, dari model pesannya, kita sudah tahu masyarakat pasar seperti apa, berbeda dengan perkantoran, berbeda dengan mall. Sudah, makanya bisakah sudah, kita kemudian makanya, menyesuaikan message kita ke masyarakat pasar agar lebih kena sangat gitu? bisa, sangat bisa, dan itu saya sudah katakan kan waktu itu. Jadi harusnya segera waktu sebelum dibuka transisi sudah dilakukan. Kalau sekarang ya terlambat, tapi ya harus dilakukan. Kalau enggak ya dibatalkan, jangan dibuka karena enggak bisa. Ini harus diurai. Yang mengurainya siapa? Tokoh masyarakat bisa, ulama bisa, beritahu. Ya kalau semua mengandalkan Satpol PP, nggak bisa mengandalkan siapa lagi? Dishub apalah yang ada di situ, maupun kepolisian dan TNI yang disebar 1.800 orang oleh presiden. Baik. Itu nggak bisa karena ini kerumunan massa. Jadi memang harus kerja keras atau tidak, ya sudah, herd immunity tadi. Baik, Mas Agus, nanti saya akan tanyakan ketika pasar-pasar di sana ada kasus positif COVID-19, apakah sudah seharusnya ditutup, bahwa kita juga belajar dari Pemkot Bandung yang menutup 3 pasar tradisional ketika ada 4 orang, hanya 4 orang di 3 pasar, langsung tutup begitu di kota Bandung. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan ke Bang Riza sekarang. Bang Riza, dengan adanya 52 kasus setidaknya di Provinsi DKI Jakarta ini, apa langkah ke depan? Bagaimana kabar pengaturan ganjil genap kios? Bagaimana kabar dengan pengaturan 1 pintu masuk, 1 pintu keluar? Kemudian jaga jarak seperti di pasar di Salatiga. Akankah ini dilakukan dengan tegas? Jadi Mas Rory, setidaknya ada 155 pasar jaya yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Di situ kami telah mengatur sedemikian protokol COVID, tadi seperti yang sudah kami sampaikan, sudah mengatur arah begitu, flowchart-nya bagi kios-kios tersebut, kami bagi ganjil genap, kemudian arahnya kami buat 1 arah, kemudian juga kami hadirkan baliho, spanduk untuk terus mengingatkan, petugas juga kami hadirkan, di depan kami siapkan wastafel, dan lain-lain pendukung protokol COVID yang ketat. Jadi terus kami sosialisasikan dan kami tegaskan bahwa kami tidak segan-segan untuk memberi sanksi teguran, sanksi penutupan sementara, bahkan sanksi pemberian izin atau pencabutan izin bagi kios-kios yang ada di pasar tersebut bagi yang tidak taat dan tidak patuh. Mudah-mudahan mulai hari Senin besok, pasar yang akan dibuka dan mal yang akan dibuka mudah-mudahan bisa lebih baik dari pasar-pasar makanan. Langkah tegasnya akan seperti apa, Bang? Apabila pelanggaran tetap saja terjadi di pasar tradisional? Ya langkah tegasnya jelas ditutup, tidak ada pilihan. Ditutup, kemudian bagi yang kena kemudian kami rujuk ke rumah sakit, kemudian bagi yang melanggar tentu kami beri sanksi. Dan lain sebagainya. Jadi protokol COVID dilaksanakan, sanksi dilaksanakan, tegas, tidak ada pilihan. Baik. Bahkan yang tidak mau dilakukan rapid test atau PCR test bagi pedagang tidak mau, tidak kami beri kesempatan untuk berjual. Pilihannya patuh dan taat atau tidak berjualan dan tidak berdagang gitu, Mas Rory. Baik. Jadi sanksi tegas juga kami akan tegakkan. Terima kasih Mbak Riza. Saya akan Pak Au agar kejadian di Pasar Cilengsi tidak terjadi lagi, dan mungkin kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandung menutup 3 pasar karena ada 4 orang positif COVID-19 di 3 pasar tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar? Pemprov itu akan ada 2 pendekatan. Satu pendekatan memberikan pengertian kepada masyarakat. Karena sekeras apapun sanksi, sehebat apapun aturan, kalau masyarakat itu tidak memahami dan tidak sadar, tetap saja ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, pemahaman dan pengertian kepada masyarakat lewat kepala daerah ataupun lewat tokoh agama dan yang lainnya itu penting. Kemudian tetap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tingkat provinsi Jawa Barat dan juga oleh bupati dan wali kota itu harus ditegakkan. Antara lain sanksi administrasi, kemudian sanksi yang berupa teguran, sanksi denda itu akan dilaksanakan. Misalnya tidak pakai masker, sanksi dendanya sampai 20.000, 100.000 itu juga akan dilakukan. Okay. Karena kalau tidak ada ketegasan juga ini masyarakat tidak akan gerak gitu kan. Tetap aja ada pelanggaran-pelanggaran. Baik. Saya akan ke Mas Agus. Mas Agus, apakah pemerintah daerah kurang tegas?
Kalau sekarang iya, tapi janjinya Pak Wagub DKI tadi saya angkat topi dan segera saya tunggu tindakannya. Karena kalau tidak begitu, sekali lagi tidak akan pernah bisa berhasil. Karena orang kita itu cuek dan keras kepala. Jadi pokoknya harus diatur tindakannya apa administratif saja, ya tadi cabut dan sebagainya harus. Karena kalau tidak ada pembelajaran buat mereka dan terus saja. Baik. Persoalannya itu saja. Hanya persoalan sekarang hanya sanksi saja. Supaya orang kalau nggak ada sanksi, lupakan. Oke. Dengan tidak usah diatur. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bang Riza, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang harus meninggalkan forum ini untuk acara selanjutnya. Terima kasih Bang Riza. Namun untuk Pak UU dan juga Mas Agus, mohon tetap di tempat Anda. Kita akan membahas terkait dengan pelonggaran kapasitas maksimal dari sejumlah moda transportasi di PSBB masa transisi ini. Apa komentar Anda berdua dan bagaimana ini kemudian mempengaruhi khususnya Jawa Barat yang sudah bisa dikatakan sekarang sudah kuning dan juga hijau, apakah akan mempengaruhi upaya untuk melawan COVID-19 di Jawa Barat yang saat ini artinya sudah di bawah 1. Kami akan kembali sesaat lagi.